Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pengabdian saya yang bertema tentang pengembangan kewirausahaan eko-kreatif bagi warga Brajan RT 6 Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Pengabdian ini merupakan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, kita tahu bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, diharapkan bahwa pengembangan ekonomi ini yang berkelanjutan, yang didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Nah, oleh karena itu, dengan upaya-upaya kreativitas yang dibangun, serta inovasi yang ada, memanfaatkan potensi yang ada, baik itu potensi sumber daya alam, kemudian juga potensi budaya dan lingkungan yang ada, maka batik ekoprint itu merupakan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam hal ini adalah pewarna alami, kemudian juga merupakan warisan budaya yang memiliki nilai tak terhingga dan diakui oleh UNESCO. Dan ini juga merupakan bahan-bahan yang ramah terhadap lingkungan, sehingga ini akan mewujudkan sebuah usaha ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat dari kondisi situasi di mana hantaman pandemi COVID yang hingga saat ini juga masih berlangsung, meskipun sudah mulai mengalami penurunan, tetapi dampak ekonomi yang dirasakan oleh para pengusaha juga sangat terasa. Dalam hal ini misalnya adalah UMKM konveksi kaos yang ada di wilayah Brajan, di mana di tengah-tengah gempuran COVID, kemudian persaingan usaha yang cukup kompetitif, masih mengembangkan dengan cara-cara yang bersifat konvensional, yaitu bahan-bahan yang masih biasa ya, tidak menggunakan bahan alami, serta usaha-usaha yang masih belum memanfaatkan teknologi yang lebih maju, di mana pengolahan tenaga kerja buruh itu masih tenaga kerja penjahit, ada tukang sablon, kemudian pengemasan ya, itu mereka memiliki dampak yang upahnya itu relatif rendah sehingga pendapatan mereka juga rendah. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah upaya, sebuah situasi yang perlu dikembangkan dengan memanfaatkan pengembangan batik ekoprint pada konveksi kaos ini ya. Dengan batik ekoprint ini akan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi karena mengangkat isu-isu yang ramah lingkungan serta nilai seni budaya yang diakui oleh masyarakat bahkan UNESCO. Nah, permasalahan mitra yang ada selama ini diantaranya adalah bahwa produk mereka itu masih konvensional, belum ada inovasi yang bernilai tinggi dan juga masih belum ramah lingkungan ya. Banyak terjadi pencemaran dari usaha itu termasuk pewarna yang bahan kimia. Lalu kemudian kemampuan manajemen yang rendah serta masih bersifat tradisional. Nah, di dalam mengelola usaha itu, keterampilan mengelola usahanya juga belum mandiri karena masih sangat tergantung pada pemesanan serta pada usaha-usaha yang lebih besar sebagai induknya. Nah, oleh karena itu, solusi yang bisa ditawarkan diantaranya adalah pelatihan batik ekoprint, kemudian juga pelatihan administrasi dan keuangan digital, serta bagaimana melatih mereka dengan pemasaran yang online. Metode di dalam pengabdian ini pada dasarnya adalah memanfaatkan metode pemberdayaan ya, diawali dengan asesmen awal ya, kegiatan itu antara nanti ada fokus group discussion untuk mengidentifikasi potensi dan solusi yang ada yang bisa diterapkan ya. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan dan pelatihan
untuk administrasi dan manajemen, kemudian administrasi keuangan digital. Nah, yang utama tidak kalah penting adalah untuk inovasi produk, yaitu pelatihan wirausaha ekoprint. Dalam hal ini untuk melatih keterampilan batik ekoprint sekaligus juga keterampilan bagaimana memasarkan produk-produk yang sudah diinovasi ini secara online sehingga memiliki daya saing yang lebih serta memiliki nilai jual yang lebih. Dalam pelaksanaan ini hasil yang bisa didapatkan untuk pelatihan batik ekoprint itu mulai dari persiapan, ini ada pengetahuan dan keterampilan bagaimana memilih atau mempersiapkan alat-alat dan memilih bahan-bahan yang baik, bagus, terutama untuk ekoprint yang bisa diterapkan pada produk konveksi kaos itu. Lalu yang kedua nanti ada more dating. More dating ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan di dalam mempersiapkan bahan ya kain yang akan dicetak batik ya, hingga kain ini nanti dipersiapkan betul dengan bahan supaya nanti ketika dicetak itu memiliki warna yang tajam dan cerah. Lalu yang inti adalah pelatihan cetak ekoprint. Nah, cetak ekoprint ini memberikan pengetahuan serta keterampilan mencetak batik ya dengan motif dan warna bahan alami seperti daun dan bunga dari tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah itu nanti juga pelatihan pada fiksasi. Fiksasi ini adalah dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan memperkuat ya dan mempertajam warna hasil cetakan batik ekoprint itu, di mana nanti setelah fiksasi ini warnanya betul-betul bagus, tajam, cerah, dan cukup indah. Ini bisa kita lihat pada contoh di sebelah kanan gambar ini adalah contoh hasil batik ekoprint yang ada pada saat pelatihan. Kemudian di sela-sela kegiatan proses batik ekoprint itu waktunya panjang ya, terutama pada saat pengukusan ya, pengukusan itu untuk menempelkan warna supaya menempel kuat pada kain, maka diberikan pelatihan administrasi keuangan menggunakan aplikasi, misalnya ada SIAPI ya untuk akuntansi online. Lalu juga ada pemasaran online, ini cukup agak banyak keterampilan yang diberikan. Di antaranya adalah memanfaatkan marketplace yang ada seperti Tokopedia, Shopee, ya, dan beberapa yang lain. Kemudian juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk memasarkan produk-produk atau melatih mereka nanti mempersiapkan akun supaya nanti pada saat hasilnya sudah jadi bisa ditawarkan melalui akun sosial media. Nah, dari berbagai hal yang sudah kita berikan pada pengabdian ini adalah bisa kita simpulkan bahwa pengembangan batik ekoprint ya pada usaha konveksi kaos dapat membangkitkan kreativitas warga dalam mengembangkan usaha yang telah dirintis selama ini ya, lebih inovatif, kreatif, dan kompetitif. Desain itu juga memberikan dampak pada aspek ekonomi karena harga jualnya lebih tinggi, kemudian sosial juga ya, dan lingkungan ya, karena memiliki nilai budaya yang cukup tinggi serta ramah lingkungan karena dari bahan-bahan alami yang tidak mencemari lingkungan. Nah, dengan demikian, maka kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk konveksi yang bersaing di pasar industri kreatif dan bisa berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Demikian hasil PKM kami di Sumbrajan RT6 terkait dengan pengembangan ekokreatif produk konveksi dengan memanfaatkan batik atau pengembangan batik ekoprint dan berbasis ekonomi digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.